Untuk ke satu majlis flag off. Apa benda ni? Tak ada ke perkataan Melayu untuk flag off? Takkan bendera angkat? Tak ada lah. Tapi apa makna flag off? Keturunan. Sekarang apa artinya dalam pergaulan bahasa Indonesia? Entah ini sudah masuk KBBI atau belum, saya tidak tahu. Sultan, orang kaya. Nyebutnya kan sultan, kan gitu. Orang YouTuber sultan, kan gitu, kan gitu toh. Ada lagi mager, malas gerak, baper. Zaman-zaman dulu tidak ada istilah baper. Kalau kuper ada dari dulu. Kurang pergaulan. Tapi baper kan baru-baru saja, juga belum lama. Apalagi mager, malas gerak. Gara-gara COVID kali ya, ada mager, malas gerak. Jadi bahasa Indonesia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya opo kabare cah? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Ki apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih buat Anda yang baru pertama kali menemukan video ini. Yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official, jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Oke, di siang ini kita akan membahas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Sampai sebegitunya seorang profesor Malaysia ini memperjuangkan bahasa Melayu. Kita simak dulu videonya, baru nanti kita reaksi. Jangan kemana-mana. Indonesia, Profesor Aminuddin Aziz menjelaskan bahasa Indonesia katanya sudah jauh lebih berkembang daripada bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya. Bahasa Melayu gitu ya, dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya, gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia, gitu kan ya. Jadi nak memartabatkan bahasa Melayu ni macam mana? Banyak cara lah. Bagi saya merupakan jihad peribadi saya. Jadi ustaz lah jihad. Saya semenjak dahulu lagi, sudah lama saya cuba menulis lah. Tapi tak siap-siap pun lah. Saya berjuang dalam kita berbahasa Melayu ini, seboleh-bolehnya kita berikhtiar untuk menggunakan kata-kata asli atau asal bahasa Melayu. Tadi saya dengar Datuk ke satu majlis flag off. Apa benda ni? Tak ada ke perkataan Melayu untuk flag off? Takkan bendera angkat? Tak ada lah. Tapi apa makna flag off? Berasmian, bukan? Perasmian satu majlis ataupun nak memulakan satu majlis. Jadi jihad saya lah, dan saya nak berkongsi satu kisah benar.
Beberapa tahun yang lepas saya diminta oleh seorang Menteri Melayu menyediakan ucapan bagi beliau. Ya, saya buat. Dan saya bagi 3 contoh saya. Saya pegang pada prinsip jihad saya. Gunakan perkataan Melayu seboleh-boleh. Saya guna perkataan cendekiawan untuk merujuk pada orang pandai. Menteri tak nak. Menteri tukar dengan intelektual. Saya guna perkataan prasarana untuk maksud kemudahan asas. Menteri tukar infrastruktur. Saya guna premis. Saya guna landasan. Menteri suruh tukar premis. Mana jati diri kita? Bahasa Melayu, mana Melayunya? Dan 2-3 hari lagi Ramadan. Dulu buka puasa, sekarang dah ganti iftar. Mana jati diri tuan-tuan dan puan-puan sebagai orang Melayu? Oke, sudah kita kita tonton videonya. Kita akan mereaksi sedikit, menggarisbawahi tentang penjelasan dari Aminuddin Aziz, Bapak Aminuddin Aziz. Bahasa Indonesia itu kenapa kok tidak mau disamakan dengan bahasa Melayu? Ini nanti akan menjadi sesuatu acuan buat teman-teman. Mengapa sampai sebegitunya? Ini kan, tadi Dr. Kok Seong kan, beliau berjuang sampai sebegitunya, jihad kayak ustadz saja kan, sampai sebegitunya memperjuangkan bahasa Melayu agar dimartabatkan di Malaysia. Padahal beliau kan bukan dari orang Melayu. Dari segi nama aja ketahuan beliau dari etnis mana. Tapi sangat berjuang memperjuangkan, mempertabatkan bahasa Melayu. Tapi perlu diingat bahwa apa-apa yang diungkapkan beliau, seperti tadi beliau mengatakan bahwa flag off, bendera diangkat ke atas, itu kan diprotes. Flag off di Indonesia tidak pernah ada itu. Benar beliau di peresmian. Di Malaysia sebuah flag off, bendera diangkat ke atas, diresmikan, gitu seperti itu. Oke, kawan. Terus kemudian ada bahasa-bahasa yang lain, bahasa beliau ingin mengembalikan istilah-istilah ke bahasa Melayu zaman dulu. Tapi kalau di Indonesia tidak begitu, Kak. Bahasa Indonesia berkembang ke depan. Kita tahu bahwa serapan-serapan bahasa Indonesia dari bahasa asing itu banyak sekali. Seperti sampai saat ini orang Malaysia, orang Singapura mungkin menyebutnya kan identity. Yang lebih parah lagi identity. Di Indonesia apa? Identitas. Majority, kita mayoritas, minority, minoritas, kan gitu. Itu dulu berkembang seperti itu. Kenapa waktu itu kita tidak pakai akhiran i? Kok akhirannya as? Minoritas, mayoritas, aktivitas bukan activity. Itu pemikiran yang sangat luar biasa dari pakar-pakar bahasa zaman dulu, kan begitu. Dan bahasa Indonesia berkembang dan tidak semua bahasa asing itu diakhirkan dengan tas, tidak semua. Dengan as itu tidak semua, tidak minoritas. Kan kalau minoritas, mayoritas, tapi tidak semua bahasa asing diakhiri dengan as. Contohnya reformasi, revolusi, integrasi, ya beda. Apalagi reboisasi. Reboisasi itu apa? Dulu jam sekolah kita tahu bahwa reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul, kan begitu loh. Urbanisasi, transmigrasi, bukan urbanisitas, bukan. Padahal itu bahasa Inggris, bahasa luar, bahasa asing diserap ke bahasa Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena disesuaikan dengan kebutuhan dan itu merupakan penemuan dari orang Indonesia, kan begitu toh. Makanya orang Indonesia di bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa Indonesia tidak mau, karena mikirnya mengembangkan itu tidak mudah, kan begitu. Kalau tadi Profesor Kok Seong ingin mengembalikan dulu istilah-istilah mereka, ya, dari sekarang yang ada istilahnya mungkin bahasa Inggris, ingin mengembalikan ke bahasa. Kalau di Indonesia tidak, berkembang ke depan, kawan. Berkembang ke depan bahasa Indonesia. Makanya dibilang dari Aminuddin Aziz tadi, ya kita sudah jauh berkembang bahasa Indonesia itu.
Dulu-dulu yang istilah-istilah tidak ada, sekarang banyak yang berkembang. Entah ini sudah masuk dalam KBBI atau belum yo. Contohnya apa? Satu, sultan. Sultan. Dari zaman dulu nama istilah sultan itu diberikan kepada raja-raja tuh. Keturunan. Sekarang apa artinya dalam pergaulan bahasa Indonesia? Entah ini sudah masuk KBBI atau belum, saya tidak tahu. Sultan, orang kaya. Nyebutnya kan sultan kan gitu, orang YouTuber sultan kan gitu toh. Ada lagi mager, malas gerak, baper. Zaman-zaman dulu tidak ada istilah baper. Kalau kuper ada dari dulu, kurang pergaulan. Tapi baper kan baru-baru saja, juga belum lama. Apalagi mager, malas gerak. Gara-gara COVID kali ya, ada mager, malas gerak. Jadi bahasa Indonesia itu berkembang ke depan. Kalau istilahnya orang Malaysia dari Profesor Teo Kokso ingin mengembalikan istilah dalam itu, silahkan saja kan gitu. Makanya bahasa Indonesia tidak mau dilabeli, disamakan dengan bahasa Arab, kan sudah berkembang jauh. Begitu juga istilah-istilah bahasa Melayu yang dari bahasa Melayu. Kosakata bahasa Indonesia itu sudah 170.000 lebih. Dan dari yang dari bahasa Melayu itu paling sekitar 30% tahu ada tahu enggak. 20% malah sudah 30.000 tuh. Nah, seperti kayak ini. Kemarin di video saya ada tuh yang istilah ketimbang. Ketika Datuk Anwar Ibrahim menyebutkan ketimbang, Senat bingung artinya ketimbang apaan. Padahal di Indonesia ada tuh KBBI ketimbang artinya apa. Tetapi dalam penuturan sehari, dari pembicaraan sehari, bahasa ketimbang jarang dipakai, apalagi di posisi pidato atau segala macam. Di video saya juga ada yang komentar bahwa ketimbang itu dari Palembang. Ya. Harus anggapannya kan dari Jawa loh, timbang. Gitu. Jadi bahasa ketimbang, istilah kata ketimbang itu jarang dipakai dalam pidato. Yang sering dipakai adalah daripada. Lebih sering artinya memang seperti itu. Enggak taunya ketimbang itu dari bahasa Melayu. Karena yang bahasa Melayu asli sendiri yang di kosakata bahasa Indonesia itu paling sekitar 30.000. Sedangkan kosakata bahasa Indonesia 170.000, mungkin bisa lebih. Gitu. Jadi bahasa Indonesia itu berkembang jauh, terus berkembang terus. Seperti itu ya, reaksi dari tutur gabut. Ada salah-salah kata, maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur gabut official, the gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.